Unsur yang tidak kalah penting di dalam kita membuat suatu project adalah dengan adanya teks. Ya, di awal memang sudah saya singgung bagaimana menambahkan teks pada project ya. Namun di bab ini akan saya bahas secara lebih detail lagi tentang bagaimana membuat teks dengan After Effects. Ya, memang ada satu fasilitas yaitu untuk membuat atau menambahkan teks. Ada kalanya memang teks bisa dibikin dari program lain ya. Saya sudah mencontohkan ketika saya buat menggunakan Adobe Photoshop atau dengan program yang lainnya. Namun di sini akan saya bahas bagaimana membuat teks pada After Effects. Kemudian apa saja yang bisa kita lakukan pada teks tersebut. Tentunya kamu masih ingat ketika kita menambahkan teks ya, maka akan muncul layar baru ya dengan warna merah. Nah, pada pilihan workspace ini kita bisa memilih kategori teks, maka akan muncul properti tentang teks atau hal-hal yang bisa digunakan ketika kita menggunakan teks. Secara teori ya, teks dibagi menjadi dua, yaitu point text dan paragraph text. Point text itu terdiri dari single kata ya. Kemudian kalau terdiri dari beberapa kata ya, maka bisa dinamakan paragraf. Nah, properti untuk mengolah single text ya adalah karakter. Kemudian kalau paragraf adalah ini ada menu paragraf ya. Kita bisa nanti menggunakan ini untuk keperluan pengeditan. Oke, kalau di awal saya mengajari membuat teks dengan memanfaatkan horizontal type tool. Nah, kalau point text ya masih dibagi menjadi dua, yaitu horizontal dan vertical type tool. Baik, bagaimana menambahkan teks? Kita bisa menggunakan ini ya, horizontal dan vertikal, atau kita juga bisa memilih layer new text. Kalau kita menggunakan layer new text, maka akan langsung muncul di tengah kursornya, sehingga kita bisa langsung mengetikkan. Ya, seperti ini. Kemudian, coba saya hapus. Kalau kita menggunakan ini, horizontal, maka kita harus mengklikkan pada ini, layar composition seperti ini. Setelah kita klikkan seperti ini, baru akan muncul layer tag pada composition. Nah, kalau sudah, kita bisa menambahkan teks sesuai dengan keinginan kita. Iya, seperti ini misalnya. Saya ketikkan Superman. Secara default memang ukurannya masih kecil, ya. Namun dengan teknik pengeditan, kita bisa merubahnya menjadi berbagai macam, ya. Nah, kalau sudah selesai membuat teks, maka kita harus kembali pada selection tool. Hati-hati dengan penggunaan caps lock ya, karena saya membuat huruf ya semuanya besar. Dengan selection tool ya, saya bisa menggeser posisinya seperti ini. Dan dengan selection tool pula, saya bisa merubah ukurannya. Ini saya masih menggunakan cara manual ya, yang tidak dengan perhitungan angka. Nah, nanti bagaimana dengan perhitungan angka? Kita bisa melakukan pada sesi pengeditan teks. Ya, ini adalah single word ya istilahnya. Nah, kita bisa menulis secara horizontal ataupun secara vertikal. Kalau tadi yang saya pilih adalah horizontal, ya, maka bentuk tulisannya juga horizontal. Kalau saya pilih vertikal, ketika saya klikkan seperti ini, kemudian saya ketikkan ya. Di sini saya menggunakan caps lock, langsung saja dimatikan biar tidak muncul warna merah. Kemudian pilih selection tool ya, geser seperti ini. Nah, maka ya bentuk tulisannya akan
atau posisinya akan vertikal. Nah, ini adalah point text, ya, jenis yang pertama. Kemudian kita juga bisa membuat teks berupa paragraf, ya. Atau kita tidak perlu mengetikkan di sini, namun ketika kita punya file ketikan dari program lain, misalnya Notepad atau Microsoft Word, kita bisa melakukan copy paste di sini. Nah, seperti ini misalnya. Saya punya beberapa teks ya. Dan kalau teksnya banyak seperti ini ya, kita bisa membuat paragraf tag. Saya copy saja. Kemudian saya gunakan horizontal, kemudian saya klik seperti ini. Kemudian klik kanan paste. Nah, kalau seperti ini kita sudah membuat paragraf teks karena jumlahnya banyak. Nah, nanti mengeditnya bisa pada menu paragraf atau tab paragraf ini, atau juga bisa menggunakan karakter. Namun kalau point text ya disediakan khusus yaitu karakter. Ya. Kalau kamu membuat teks yang hanya satu kata seperti ini, yang dinamakan single line. Nah, kita bisa membuat baris baru. Ya. Ketika kursor sudah sampai pada akhir huruf, ya, kita bisa menekan enter. Kemudian kita ketikkan pada baris baru. Nah, seperti ini contohnya. Namun bagaimana ketika kita sudah terlanjur memilih selection tool? Ya. Oke, saya ulangi dari awal. Nah, misalnya seperti ini. Di sini saya sudah berpindah pada selection tool. Maka kalau kita ingin menambah baris baru, tinggal double klik, kemudian kursor letakkan pada huruf terakhir, kemudian tekan enter. Nah, seperti ini. Baik, paham ya bagaimana membuat teks? Nah, sekarang kita masuk pada sesi untuk mengedit teks.